Perkenalkan, nama saya Risna Mauludia dari absen 41. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik konteks pembelajaran di sekolah? Menurut saya, yang pertama yaitu dengan cara menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran. Adalah apa yang akan diajarkan oleh pendidik di kelas atau apa yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelas. Yang kedua, dengan cara menyesuaikan proses pembelajaran. Menyesuaikan proses pembelajaran dengan melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran terkait materi yang akan dipelajari. Yang ketiga yaitu menyesuaikan produk hasil belajar supaya peserta didik bisa menunjukkan pemahaman dan penerapannya. Dan yang terakhir yaitu dengan cara mengondisikan lingkungan belajar, karena lingkungan belajar bertujuan untuk memberikan dukungan untuk keleluasaan, kenyamanan, dan keamanan belajar bagi peserta didik dari segi fisik dan segi psikis. Pertanyaan kedua yaitu apa yang dimaksud pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikannya dalam kurikulum. Menurut saya, model pembelajaran project based learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berangkat dari suatu latar belakang masalah. Untuk mengerjakan suatu proyek atau aktivitas nyata yang akan membuat siswa mengalami berbagai kendala-kendala, sehingga harus melakukan pemecahan masalah untuk dapat menyelesaikannya, sehingga dapat mencapai kompetensi, sikap, pengetahuan, serta keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adapun langkah-langkah untuk mengintegrasikan pembelajaran, yang pertama yaitu identifikasi tujuan pembelajaran, yang kedua pilih proyek yang relevan, yang ketiga perencanaan proyek. Rencanakan proyek dengan jelas termasuk sasaran, waktu, sumber daya yang diperlukan, dan tahapan kerja. Yang keempat yaitu kolaborasi, untuk mendorong siswa untuk bekerja secara kolaboratif dalam proyek kolaborasi, mengajarkan keterampilan sosial, komunikasi, dan kerjasama yang penting. Yang kelima yaitu evaluasi dan refleksi. Yang keenam presentasi atau ekspresi, untuk mengakhiri proyek dengan presentasi atau cara lain bagi siswa untuk mengekspresikan hasil kerja mereka kepada teman-teman, guru, ataupun masyarakat. Pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum? Teknologi dapat digunakan secara luas untuk mendukung pembelajaran dalam kurikulum dengan berbagai cara, termasuk yang pertama yaitu pendidikan jarak jauh atau e-learning. Platform e-learning memungkinkan siswa untuk mengakses materi pelajaran, tugas, dan sumber daya pembelajaran secara online. Yang kedua yaitu materi pembelajaran digital. Teknologi memungkinkan pembuatan materi pembelajaran interaktif seperti video, simulasi, dan modul online. Ini dapat membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis game. Game pendidikan yang interaktif dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Yang keempat, penggunaan sosial media. Sosial media dapat digunakan untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan berbagi informasi terkait pelajaran. Yang keempat, pustaka digital atau e-books dan sumber daya digital lainnya, memudahkan akses literatur dan referensi. Teknologi dapat membantu dalam menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan individu. Melalui penggunaan teknologi, penting untuk merencanakan dan mengintegrasikan teknologi dengan bijak dalam kurikulum untuk memastikan bahwa penggunaannya mendukung tujuan pembelajaran dan meningkatkan hasil siswa. Pertanyaan keempat yaitu, mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan, dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum.
Evaluasi kurikulum penting untuk dilakukan karena evaluasi kurikulum dapat menyajikan informasi mengenai kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi terhadap tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan sumber daya. Evaluasi kurikulum juga dapat menilai kebaikan kurikulum. Apakah kurikulum tersebut masih layak untuk dilaksanakan atau tidak, yang dikenal dengan evaluasi sumatif. Contoh konkret evaluasi kurikulum yang dapat dilakukan oleh sekolah atau pendidik. Yang pertama yaitu evaluasi hasil belajar siswa dengan cara menggunakan ujian, tes, atau tugas proyek untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, menganalisis hasil tes standar nasional atau internasional untuk membandingkan pencapaian siswa. Yang ketiga, evaluasi portofolio siswa. Melihat koleksi karya siswa seperti tugas proyek, jurnal, atau portofolio digital untuk menilai perkembangan mereka selama kurikulum. Yang terakhir yaitu evaluasi kinerja guru dengan melakukan penilaian kinerja guru untuk memastikan bahwa mereka menyampaikan materi dengan efektif dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Pertanyaan nomor 5 adalah jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Penilaian dalam pembelajaran yang efektif adalah proses untuk mengukur pemahaman, kemajuan, dan pencapaian siswa. Ini harus memberikan informasi berharga yang dapat membantu guru dalam merancang pengajaran yang lebih baik dan membantu siswa untuk meningkatkan kinerja mereka. Contohnya yaitu penilaian formatif. Guru dapat memantau pemahaman siswa selama presentasi dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana dan memberikan umpan balik segera untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua yaitu penilaian sumatif. Ujian akhir semester yang mengukur pemahaman siswa terhadap semua materi yang diajarkan selama kurikulum. Yang ketiga yaitu penilaian proyek atau portofolio. Siswa disuruh membuat portofolio yang berisi berbagai karya seni yang mereka hasilkan sepanjang tahun, dan guru menilai kemajuan mereka dan kualitas karya-karya tersebut. Yang keempat yaitu penilaian proses belajar. Guru memberikan penilaian tentang kemajuan siswa dalam mengembangkan keterampilan belajar mandiri selama semester.